Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Udah nyampe nomor berapa ya? Ada yang ingat? Nomor gini kalau nggak di print. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8 ya? Nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mukminin, qala berkata Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Siapa beliau? Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramah, semoga memuliakan, Allahu, siapa Allah, wajhahu, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para santri, sahabat itu ada yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, ada 4. 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Bakar, Umar sampai Utsman itu mendapatkan gelar yang masyhur, ya, gelar doa, ya, yaitu radhiyallahu anhu. Misalnya qala, waalaikumsalam, qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu an. Kalau yang 3 dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali itu gelarnya karramallahu wajhah, beda sendirian. Nggak ada kapur tulis. Nggak apa-apa. Jadi coba nyari, ada yang nyari kapur. Jadi kalau tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, itu di belakangnya biasanya radhiyallahu anhu. Radhiyah, semoga memberi keridhaan, Allahu, siapa Allah, anhu, kepada ya Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Kalau Ali beda, karramallahu wajhah. Jadi biasanya kalau Sayyidina Ali itu qala Aliyun karramallahu wajhah. Beda. Kenapa? Kenapa bisa beda sendirian? Padahal sahabat Rasulullah yang 3 nih pakai radhiyallahu anhu. Kok Ali sendirian pakai karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajhahu, yaitu Sayyidina Ali. Kenapa pakai karomah? Kok enggak pakai radhiyallahu? Oke. Kalau nih lihat. Kalau siapa tadi? Abu Bakar. Abu Bakar biasanya di belakangnya radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu an. Nah, sama. Habis Abu Bakar,
Umar bin Khattab. Sama dengan ini, radhiyallahu an. Utsman bin Affan, sama, radhiyallahu an. Giliran Ali bin Abi Thalib itu biasanya karramallahu wajha. Beda. Jadi kalau yang tiga ini sama nih, sama. Radhiyallahu an, radhiyallahu an, radhiyallahu an. Kalau giliran Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, khalifah yang nomor 4, itu pakainya karramallahu wajha. Ceritanya, nanti diingat ya. Kenapa bisa beda? Karena Ali bin Abi Thalib itu sejak lahir sampai meninggal lah, sampai wafat itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya Allah a'lam. Wallahu a'lam. Jadi Sayyidina Ali itu sampai punya gelar yang berbeda dibandingkan sahabat yang lain. Punya gelar istimewa karramallahu wajhah. Allah memuliakan Sayyidina Ali. Jadi karena beliau itu Sayyidina Ali sejak kecil lah sampai meninggal, sampai wafat, itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya nggak mungkin punya sendiri aja nggak ngelihat, ya kan? Dari saking todusen, saking. Kenapa? Abi ini mantona, Guste, Kanjeng Nabi, ayahnya Hasan dan Husain. Mau tapi ini. Pertanyaannya jangan kemana-mana, biar gak terlalu seru. Nanti pertanyaannya nanti di belakang. Saya jelasin ini dulu ya. Karramallahu wajha. Bedanya sama sahabat yang tiga yang lain. Ini sama-sama khalifah, penggantinya Rasulullah, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal malih. Jadi Sayyidina Ali itu berkata, apa kata beliau? Al-ilmu, adapun ilmu, khairun adalah lebih baik, minal malih dibandingkan harta. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta benda, menurut Sayyidina Ali. Al-ilmu, adapun ilmu, yahrusuh menjaga ilmukah kepadamu. Jadi kalau ilmu itu menjaga kita. Wa anta, adapun kamu, tahrusul malah, tahrusuh menjaga kamu al-malah kepada harta. Jadi sebaliknya, harta itu kita yang jaga. Takut hilang, takut dicuri orang, ya kan? Artinya kita diperbudak oleh harta. Makanya ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu yang menjaga kita. Ilmulah yang menjaga perilaku kita, sehingga perilaku kita menjadi baik. Ilmu yang menuntun kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta benda, kekayaan, mobil mewah, segala macam, kita diperbudak oleh harta. Kita yang menjaga harta. Makanya statusnya ilmu, katanya Sayyidina Ali, lebih baik daripada harta. Karena ilmu yang menjaga kita, sebaliknya kalau harta kita yang menjaganya. Tak kita tedung, mau nanti itunya banyak sambian. Kengkun tak deng badeng cek cokocoh. Coba sepeda motor gula kaze. Bek nyaman tedung, bagi sepeda di luar. Engki. Keng mun buffer yo itu seket atau sebitek sisi. Tak penting itu tedung.
Di gal membersi andi par palepu mangke no som malengki. Berisi ngamaleng antan. Dua hari yang lalu. Lusa malam kemarin di mana? Di Cetung. Cetung. Sepeda motor. Baru lunas katanya ngeredit. Itu ya. Jadi menurut Sayyidina Ali pertama bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjaga kita, perilaku kita, keseharian kita, ibadah kita kepada Allah, hubungan kita, interaksi kita kepada sesama manusia, itu ilmu yang menjaga kita. Sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau harta, kita yang menjaga. Rian punya mobil Alphard misalnya. Rian gak bakalan enak tidur. Karena Rian akan menjaga harta. Bukan harta yang menjaga Rian, tidak. Meskipun Rian punya CCTV di sekeliling rumah, tetap saja Rian yang ngontrol. Diliatin terus komputernya kan, takut ada maling nyelonong. Kayak gitu. Al-ilmu adapun ilmu, kelanjutannya ya. Yazku 'alal infaq, yazku 'alal infaqi wal malu tanqusun nafaqah. Wal malu tunqasuhun nafaqatu ya. Al-ilmu adapun ilmu yazku menjadi menyucikan, membersihkan 'alal infaqi terhadap infak sedekah. Wal malu adapun harta tunqasuh dapat berkurang, tungkosuhun nafaqatu, tungkosuhu dapat berkurang ya an-nafaqatu oleh nafaqah, oleh sedekah. Kalau harta, kalian punya harta benda, maka harta kalian itu akan berkurang. Kalau ilmu tidak, tapi ilmu yang kemudian membersihkan harta benda kita. Kita jadi tahu caranya. Kalau tahu ilmunya sedekah, zakat kayak gimana, harta kita menjadi selamat gara-gara ilmu. Kalau nggak punya ilmu, hanya punya harta doang, bisa celaka kita. Kenapa? Karena ilmu itu udah pasti berkurang. Oleh apapun, oleh belanja. Kalau ilmu nggak berkurang sama sekali, meskipun digunakan oleh kita. Kamu punya ilmu seluas lautan misalnya, nggak bakalan berkurang, meskipun diamalkan setiap hari, setiap saat. Tapi kalau harta tungkosuhun nafaqah. Kalian menafkahkan harta kalian, maka harta kalian berkurang. Tetap posisinya ilmu lebih penting, ilmu lebih, katanya Imam Sayyidina Ali ya, ilmu lebih mulia. Meskipun digunakan oleh kita, tidak berkurang sama sekali. Justru malah bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Kalau harta dibelanjakan, kalau nggak dibelanjakan di jalan Allah sesuai ilmu syariat Islam, maka sia-sialah kekayaan kita. Belanja yang aneh-aneh. Kalau cewek biasanya suka yang glamor-glamor. Belanja bukan hanya soal dapur, kadang-kadang kan soal dandan, soal fashion, style, segala macam. Maka hartamu akan berkurang seiring pembelanjaan yang kalian lakukan. Dikit-dikit belanja, dikit-dikit belanja, dikit-dikit Shopee, dikit-dikit Lazada, dikit-dikit Bukalapak, segala macam. Iya, Shopee. Maka hartamu berkurang. Kalau ilmu enggak, kalian mau pakai tiap waktu kek. Pagi-pagi saya punya ilmunya duha, tiap pagi sholat duha, enggak bakalan berkurang ilmunya. Justru malah bermanfaat. Al-ilmu hakimun. Jadi ilmu itu adalah hakim. Ilmu adalah hakim. Tahu hakim? Hakim itu orang yang mengambil keputusan. Dengan ilmu kita dapat mengambil keputusan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Wal malu, sedangkan harta benda mahkumun alaih. Nah, kalau harta yang dihakimi, bukan seperti ilmu. Ilmu yang menghakimi, tapi harta yang dihakimi. Punya harta kalian di dunia akan dihakimi.
hartanya dihakimi, akan dipetang-petang sana sini ke sini. Yang mitang-mitang itu apa namanya? Ilmu. Ilmu yang menuntun kita untuk mengendalikan harta benda kita, kekayaan kita. Ini sebaiknya ke masjid, ini sebaiknya sebagian harta kita ke musola. Kan ilmu yang penuntun. Kalau harta apa namanya? Posisinya harta yang dihakimi. Harta yang digonogini, nggak ada ilmu digonogini, nggak ada ilmu yang menjadi sumber kecelakaan dan musibah, nggak ada. Ad-dunya ra'su kulli khati'atin, kata Rasulullah. Dunya adalah sumber kulli khati'atin, setiap kesalahan. Jadi setiap permasalahan di dunia ini, keluarga nih, tretan atau karben tretan, biasanya benih karena ilmu. Tapi karena dunya, coba bon. Bodoh karena ilmu, repuan ilmu, jering kau pintaran ben atau kar, tak kira dan. Biasanya kalau cekcok antar keluarga ataupun sanak saudara itu biasanya bersumber dari harta. Maka ada istilahnya harta gono gini dan lain sebagainya. Enggak ada istilahnya gara-gara ilmu kemudian tengkar repuan ilmu, tak ada repuan artah. Repuan tunya sih beda, tekel repuan sederetanan. Jadi ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Harta benda adalah sumber kekacauan dalam banyak hal. Kancah biasana tato garan king ada kancah nyaman. Bid abid karena pun semua akrab. Kemudian yang Ahmad Nawawi ngutang kepada R namanya Rian. Ahmad Nawawi ngutang duit 500.000 kepada R Rian. Kek ngincem besen kek. Karena temen dikasihlah 500.000. Nawawi sebelum dikasih 500.000 bilang, kek paling lah 2 bulan ya kek. 2 tahun nggak bayar-bayar. Akhirnya gara-gara yang dihutangin tuh harta, ya kan, dunya. Maka akhirnya jadi rosakah. Nah, jadi tengkar yang awalnya temenan akhirnya musuhan. Memang saling sapa di jalan, saling sapa. Iya luarnya doang, tapi hatinya Rian tuh beg ngosok ngojak 2 bulan 2 tahun tak majar kayak itu. Amun nanti otang ilmu punten misalnya Rian no tuin ka siapa? Nawawi. Soalnya benyan luang ilmu anu Rian sampai luang setrek nih. Tak kira tuh garan dan karena ilmu saya bagi muntunya saya otang ada mas. Matu garan dulu. Ketika dinto nomor 9 karena ada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau ada yang menyebutnya Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani, ada yang menyebutnya Al-Jilani. Radhiyallahu. Nah, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di belakang radhiyallahu, enggak boleh yang lain pakai karramallahu wajha, enggak boleh. Yang berhak sama karramallahu wajha hanyalah Sayyidina Ali. Enggak ada yang lain, mau sahabat mau ulama, enggak ada yang pakai karramallahu wajha. Ini pemberian Allah khusus untuk Sayyidina Ali. Meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu waliullah, enggak pakai karramallahu wajha, tetap menggunakan yang umum digunakan radhiyallahu anhu. Kayak gitu ya. Bagaimana yang terjadi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tara'ai li nurun azimun. Melihat aku atau diperlihatkan aku atau tampak kepadaku nurun azimun, sebuah cahaya yang gede banget. Nurun azimun, cahaya yang gede banget. Kalau matahari meskipun bersinar, mataharinya nggak gede banget, uning kan? Kita lihat matahari paling segini lah dia di langit tuh, atau seapa gitu kan? Kayak piring lah kalau dari bumi. Nah ini suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani melihat sebuah cahaya nurun azimun, cahaya yang gede banget, yang besar.
yang luar biasa. Mala'al ufuquh, mala'al ufuqah, memenuhi ufuk, memenuhi langit. Tsumma tadalla fihi suratun, tsumma tadalla fihi suratun. Kemudian cahaya itu seolah-olah membentuk sebuah gambar atau sebuah apa? Bentuk wajah. Paham? Tunadini. Kemudian cahaya itu memanggilku. Ngolok dekat sirah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir. Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau udah memenuhi langit, kemudian itu bersuara. Cahaya yang besar tadi, yang memenuhi cahayanya langit, ya, seluas langit perak, pas ngucap cahaya nikah. Ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, ana rabbuka, saya Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Jangan cahaya si terang di atas. Ana rabbuka, aku Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Wa qad halaltul haram, wa qad halaltu lakal muharramat. Sungguh-sungguh aku telah menghalalkan lakah bagimu al-muharramat, segala bentuk yang aku haramkan. Jadi cahaya ini ngaku Tuhan. Ana rabbuka, ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Abdul Qadir Jailani, saya Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat. Aku sungguh-sungguh telah menghalalkan untukmu apa-apa yang telah aku haramkan. Jadi umat Nabi Muhammad ini kan sejelas azina haram, kan? Ngicok haram. Semua yang haram kepada umat Nabi Muhammad pada saat itu dihalalkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang bilang? Cahaya. Cahaya yang memenuhi angkasa. Fakultuh, maka aku berkata, katanya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mendengar seruan tadi, ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Sekarang aku halalkan untukmu apa-apa yang haram. Maka apa jawabannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Fakultuh, maka aku berkata, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikhsa ya la'in, pergi kau laknat. Apa? Pergi kau laknat. Fa idza dzalika an-nuru dzulamun, maka pada saat itu yang tadinya bercahaya itu menjadi gelap kembali. Wa tilka suratu dukhanun, wa tilka suratu adapun gambar yang tadi, yang cahaya yang terang itu, ya, dukhanun adalah tiba-tiba menjadi awan, dukhon, ondem, asap, dukhon. Summa khatabani, kemudian berkata kepadaku, salah setara Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani Isra'un tur, kan? Ikhla ya la'inun turban, laknat. Pas ngucap, seteti gelap kasih kan terang, pas redup gelap ketika di kikirin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikhla ya la'in. Unturban laknat. Pas auba petang. Kapan pun auba petang, auba deti ondem, auba deti dukhon, asap hitam. Pas ngucap, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, najauta minni, najauta selamat ba'an Abdul Qadir, minni dari sengko. Bi ilmika, kalaban sabab ilmu naba'an. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani montaan di ilmu, maka bekal noro cahaya si terang gelo, si ngucap setia halal kapi gaban lah, si haram akibi singko, engko pangeran ban. Dengar. Saambon dadi dukhon, saambon dadi asap celeng pas ngucap. Najauta minni bi ilmika bi amri rabbika wa fiqhika
Ba'an selamat Abdul Qadir dari singkok sebab pertama ilmu ba'an, nomor 2 karena alim ba'an fikhikah bi ahwali manazilatika. Karena ilmu fikih ba'an jadi lemah. Walaqad adlaltu bimithli hadzal waqi'ati 70 min ahli tariqi. Engkau mulai saban lah sukses masesat petong polo orang si ahli toriko. Mak ulama saya tak selamat. Okay. Orang-orang si ahli saya ajar nggak sambian nggak gula. Banyak si pecelaka jumlahnya pun petong polo orang. 70 min ahli toriki. Petong polo orang pun sukses ecok-ecok setan. Jin, setan, arubah, teti tera. Pas ngaku pangeran. Pas nyuruh ke orang kangkui, engkau setia mahalal keben, zina boleh, ngecok boleh, apa-apa boleh yang haram-haram diharamkan oleh Allah itu. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngerti bahwa yang cahaya yang ngomong itu adalah setan. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu yang dalam, nggak waliullah, mudah ketipu oleh setan. Kayak gitu. Fakultu maka aku bilang, katanya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lillahil fadl. Faqila lahu kaifa 'alimta annahu syaitan? Qala biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Dadi periksanin. Ma bisa Syekh Abdul Qadir Jailani ini kauning cek setan sing ngucak ki bro? Karena setan pas ngucak engkau sate mahalal keben pan-apan saya haram. Sekarang aku menghalalkan bagimu apa-apa yang telah aku haramkan. Gitu loh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tahu. Taunya dari kalimat itu. Aku menghalalkan bagimu apa-apa yang telah aku haramkan wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Kalimat itulah yang bikin Syekh Abdul Qadir Jailani mengerti bahwa yang bilang di atas awan itu adalah setan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah nggak bakalan begitu. Bagi Allah yang haram jelas tetap haram, yang halal tetap halal. Kayak gitu. Nah, setan pengen menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Jin ya, setan berubah menjadi sebuah cahaya yang malah al-ufuk, yang memenuhi angkasa. Pusat terak. Pas ngucap, engkau pangeran Abdul Qadir Jailani, aku Tuhanmu. Sekarang aku halalkan segala apa yang telah aku haramkan. Aku halalkan sekarang kepadamu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani saking tak duga kepada rayuan setan, maka Syekh Abdul Qadir Jailani akan terjerumus kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengerti, faham bahwa yang ngomong itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan lain, setan yang terlaknat. Akhirnya setan galau. Kemudian curhat setan. Aku udah sukses bikin 70 orang ahli torikoh, ahli ilmu yang kemudian terjerumus. Aku bilang ini halal, akhirnya mereka ngikutin aku katanya. Aku ngaku pangeran, ngaku Tuhan. Setan itu ngaku Tuhan. Pada ben sampean tak kerja kadang kun mimpi bah tak kerja. Kok mimpi anu malam. Iya. Padahal setan yang datang ke dalam mimpinya. Pas ya. Kayak gitu. Jadi itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selamat gara-gara punya betapa pentingnya ilmu pengetahuan nomor 1 untuk menjadi benteng bagi kita. Al-ilmu hisonun. Ilmu itu benteng. Kita nggak mudah terpengaruh oleh zaman. Kita nggak mudah terpengaruh oleh kecanggihan teknologi. WA, Facebook, TikTok, Instagram, apalagi pet dan lain sebagainya. Yang hari ini kemana-mana bareng sama kita. Kalau kita nggak punya ilmu dasar agama yang benar, maka kita akan terpengaruh, kita akan terpeleset ngikutin TikTok, goyang-goyang. Padahal santri, iya, banyak. Nah, jadi kalau kita ilmunya nggak diamalkan, ya TikTokan lah kita. Tak pedeng je nika setan, king tak pedeng je setan paulannya mana nika Android.
Padahal ini lebih parah dari setan. Apa yang nggak ada di handphone? Sekarang itu prostitusi itu ditampakkan di Facebook. Setiap buka halaman Facebook selalu keluar yang aneh-aneh. Iya. Maksiat gampang sekali. Kalau setan ngerayu kita itu pakai bisikan, lewat hati, lewat darah, majrad dami. Setan itu lebih cepat dari aliran darah kita dalam menguasai kita, dalam merayu kita. Kalau dalam Al-Quran, setan itu kalau ngerayu Rian dan Nawawi dari depan nggak mempan, dari belakang. Kalau nggak mempan lagi, pindah wa an yaminihi ke samping kanan. Wa an syama'ilihi, pindah lagi kalau nggak mempan di samping kanan ngerayu kita, pindah ke samping kiri. Kalau nggak mempan, wa tahti arjulihim, dari bawah kaki setan ngerayu kita. Nggak mempan di atas kita, ngerayu kita supaya kita celaka, menjadi manusia-manusia yang celaka, menjadi hamba-hamba Allah yang maling, yang nyopet, yang sabu, yang ini segala macam. Jadi kalau nggak memperkuat ilmu pengetahuan syariah kita, iman kita, takwa kita kepada Allah, kita akan mudah terpengaruh oleh rayuan setan. Asyaitonu waliyukum. Al-Quran itu mengajarkan kita, pembimbing kita ini bisa Allah, bisa setan. Kalau Allah yang membimbing kita, kita selamat. Kalau kita kalah terhadap rayuan setan, maka setanlah yang akan menjadi guru kita, yang membimbing kita. Sehingga apa-apa yang awalnya menyeramkan, maksiat kan dipermak menjadi indah. Sehingga setan mudah merayu kita. Saking mancing, mun pakana bagus, maka cukup bekal kempang ikaule. Kembian membah mancing, yang hui ngani ke kapur ke bayu umpan, tak kan cukup. Nah, setan dia komentar. Sekarang setan itu adalah handphone kita. Iblis sekarang yang lebih dekat dengan kita, yang setiap hari barang kita adalah handphone kita sendiri. Kalau nggak hati-hati, handphone akan merusak otak kita, nalar kita, hati kita, keimanan kita akan dirusak. Boleh percaya, boleh enggak. Buka aja, sedikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Ada informasi baik, ada informasi buruk. Informasinya yang baik sehari itu dua. Satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Akhirnya tahu kita kan kalau saudara kita yang jauh meninggal, guru kita yang jauh meninggal. Yang kedua, informasi yang baiknya adalah teman kita WA. Bro, saya mau bayar hutang, gitu kan. Itu kan informasi baik, gitu kan. Dua doang. Sisanya yang lain dalam sehari semalam informasi yang tidak baik. Yang joget-joget lah di TikTok, yang maling-maling lah di Facebook, ya kan? Yang kasus-kasus pembunuhan lah di Facebook, di YouTube segala macam kan. Itulah informasi yang memenuhi kita sehingga kita itu setannya handphone ini yang nyata, setan yang nyata hari di handphone. Kalau nggak hati-hati maka terjerumuslah kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang nomor 10. Qala Fathul Mausili. Berkata Imam Fathul Mausili rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu. Tidakkah orang yang sakit itu idza muni'at ta'amu, kalau mencegah makan, wasyaraba dan minum, wad-dawa'a dan obat, yamutu bakalan mati. Nah, jadi katanya Imam Fathul Mausili ini, kalau ada orang sakit, kemudian tubuhnya menolak makanan, tubuhnya menolak minuman, kemudian tubuhnya juga, tubuh yang sakit ini, tubuhnya juga menolak obat-obatan, apakah dia mati? Tidak. Matilah. Kalau semua sih ditolak, matilah. Dikasih makanan nggak masuk, dikasih minuman, diinfus nggak masuk juga, terus dikasih obat-obatan juga nggak masuk. Akhirnya mati. Nah, yakin? Yakin dong. Masa enggak? Memang bener-bener misalnya udah sakit parah, terus dikasih makan nggak bisa masuk. Memang masuk tapi dimuntahin segala macam. Tak nerima. Betul, tak nerima makanan, minuman dan obat-obatan, maka dia mati. Qalu bala, ya bener Syekh, kayak gitu. Qala, maka kemudian Fathul Mausili ini berkata, kadzalikal qalbu, demikian juga hati.
hatinya Rian, hatinya saya, hatinya Nawawi, hatinya Jannah, segala macam. Idza muni'al hikmatu, jika hati sudah menolak hikmah, wal ilmah, dan ilmu pengetahuan, salasata ayamin, selama 3 hari 3 malam, yamutuh, hati itu akan mati. Hatinya manusia, apalagi santri yang kayak kita, saya, antum semuanya, orang-orang belajar ya, thalibul ilmi. Kalau 3 hari 3 malam tidak menerima asupan hikmah, oneng hikmah, kalam-kalam baik, kalimat-kalimat bagus, kayak gini kalam hikmah namanya. Kemudian ilmu-ilmu pengetahuan, udah nggak baca buku, nggak ngisi pengajian dan lain sebagainya. Pokoknya dalam 3 hari 3 malam nggak menerima asupan hikmah dan ilmu, maka hati kita dijamin mati. Antena mate. Monpon ate mate biasana tak nerima kebagusan. Tanda kebagusan monpon ate mate. Monpon ate mate biasana liburan adukung kelakuan setan. Nah, pelakon setan dan segi buruk upload lah di TikTok. Nggak usah pakai jilbab. Set buka. Tes. Pas goyang-goyang. Di-upload lah ke TikTok. Set, di-share ke teman-temannya. Seret. Itu kalau hati kita sudah mati ya. Maka hanya butuh waktu 3 hari hati bisa mati kalau nggak menerima ilmu pengetahuan, tidak menerima hikmah. Sama dengan orang sakit, kalau tubuhnya udah menolak obat-obatan, menolak apa lagi? Makanan, minuman, maka tubuh ini akan mati. Hati juga begitu. Makanannya hati bukan obat-obatan. Makanannya hati adalah ilmu. Makanannya hati adalah hikmah. Maka bacalah sejarah-sejarah Nabi biar dapat hikmah. Hikmahnya begini. Rasulullah diuji kesabarannya begini. Oh, hikmahnya begini. Rasulullah itu meskipun dilemparin kotoran manusia, kotoran hewan, tetap sabar. Hikmahnya apa? Oh, hikmahnya ini. Ayah saya kena musibah begini. Oh, hikmahnya begini. Banyak hikmah di balik semua kejadian alam. Maka sampean dalam 3 hari harus punya hikmah, harus dapat hikmah. Mikir-mikir. Pulang ke rumah nanti mikir-mikir. Ketika orang penampian atau kar misalnya, Pak, benbu atau kar. Kenapa hikmah? Misalnya sumber tokarnya aku misal lagi, minta ke bagi kopi, tak ke bagi biman. Aman dia sunnah. Pak tokar paling tukar. Ban kopi on. Nah, kemudian tuh guys aku ngambil hikmah dari kejadian itu. Coro noro. Mun banjek Pak udah higir melewa tak saro noro. Lorot. Tadi. Mun abah sareng umi tengkar di rumah gara-gara kopi, berarti hikmahnya apa? Nanti ambil sendiri, petik hikmahnya. Setiap kejadian begitu, ngelihat tetangga nggak akur dengan tetangga yang lain itu kenapa? Ngelihat cewek, laki-laki ini cowok-cowok ngelihat cewek biasanya suka gosip. Pindah ke sono gosip orang lain, pindah ke sini. Yang tadi gosipin bareng-bareng, digosipin juga di sini. Iya kan? Dengar, contoh. 7 ekor sing. 7 di situ, 3 orang. Ini kan 3 orang di sini. Yang ini gosipin yang sana. Nanti malam pindah habis isya, yang ini ketemunya yang di sana, yang di sini bareng digosipin di sana. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari kasus seperti ini? Itu namanya perlu kita mendapatkan. Ya ini contoh kecil, yang lain banyak selain gosip segala macam, ya kan? Ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Maka hati itu asupannya adalah hikmah dan ilmu. Kalau 3 hari enggak menerima hikmah dan ilmu, selama 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam, hati ini berpotensi mati. Kalau udah hati mati, dalam Al-Quran itu kan qulubuhum qasiyah. Kalau dalam Al-Quran itu kalau mati hatinya biasanya kerjanya itu lebih sadis daripada hewan. Kalau hati mati, biasanya manusianya itu biasanya lebih parah daripada hewan. Kayak gitu. Tahu hewan? Bapak ayam, ibu ayam digituin sama anak ayam. Nanti merembun ayam.
Angki misal tak nampik tere tanah, perigi tere tanah. Ayam namanya. Hewan. Maka kalau hati mati kita berpotensi lebih parah daripada hewan. Kayak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Enggak usah ada pertanyaan karena sudah waktunya sangat malam. Lanjutkan besok minggu depan. Al ilmu ghidaul qalbi, ilmu itu adalah santapan hati. Hatinya lapar kalau enggak ilmu lapar hatinya kalau enggak dikasih ilmu. Ya wallahu alam bisawab. Allahumma hdina siratal mustaqim. Semoga ilmunya barokah. Semoga bermanfaat. Kita haturkan Fatihah kepada para guru kita, kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.